Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 7. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan berbiji. Jadi nanti meliputi gimnospermae, angiospermae, dikotil, dan juga monokotil. Langsung saja kita ke materinya. Kita ingat ya bahwa Kingdom Plantae itu membagi tumbuhan menjadi 3 kelompok, kelompok lumut, Bryophyta, kelompok paku-pakuan, Pteridophyta, dan kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, tumbuhan berbiji itu dikelompokkan lagi menjadi 2 berdasarkan letak bakal biji, yaitu kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan kelompok berbiji tertutup atau Angiospermae. Dan Angiospermae ini nanti juga dikelompokkan lagi menjadi 2 bagian, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Ciri umum dari spermatophyta atau tumbuhan berbiji itu yang pertama adalah tumbuhan ini punya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Dan akhirnya disebut juga sebagai anthophyta atau tumbuhan berbunga. Dan dia juga memiliki alat perkawinan yang jelas sehingga disebut phanerogamae. Ya. Bersifat multiselular, artinya selnya banyak, memiliki klorofil sehingga termasuk ke dalam autotrof, artinya organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Tanaman sejati karena akar, batang, dan daunnya dapat dibedakan. Nah, pada Gymnospermae memiliki strobilus, ya, seperti pada tanaman gymnos. Yang pertama kita ke Gymnospermae dulu. Gymnospermae itu adalah tumbuhan yang berbiji terbuka. Kenapa disebut berbiji terbuka? Karena letak bakal bijinya itu terbuka dan dapat terlihat karena bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Bunganya itu berbentuk kerucut sehingga disebut runjung atau tadi strobilus. Ya. Di gambar kita bisa lihat ada strobilus betina yang ukurannya lebih membulat, kemudian ada strobilus jantan yang ukurannya lebih kecil-kecil. Nah, di gambar ini ada bagian yang atas, yang warna coklat ini adalah contoh tumbuhan berbiji terbuka. Artinya bijinya bisa kita lihat langsung. Sedangkan kalau tanaman berbiji tertutup, seperti di bawah itu apel, bijinya ada di dalam buahnya, tertutup oleh daging buah. Dan biasanya daging buah itu yang sering dimanfaatkan, dimakan oleh manusia. Ini bedanya berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, Gymnospermae dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tanaman konifer. Contohnya ini adalah pinus, kemudian tanaman sisat atau di sini adalah paku, pakis haji ya. Saya adalah pakis haji. Kemudian ginkgo atau tanaman ginkgo biloba, dan berikutnya adalah Genetophyta atau ini kelompok dari melinjo. Ini jadi melinjo itu termasuk tanaman yang berbiji terbuka. Ini sebenarnya adalah biji melinjonya, ya tidak ada kulit buahnya. Berikutnya adalah Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Disebut berbiji tertutup karena bijinya terlindungi oleh daun buah sehingga tidak tampak dari luar. Nah, berdasarkan kepingnya atau kotiledonnya itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu monokotil dan juga dikotil. Monokotil artinya berkeping 1, dikotil adalah berkeping 2. Contohnya ini ada biji jagung merupakan tanaman berkeping 1 dan berkeping 2. Ini contohnya adalah kacang-kacang. Ini perbedaan antara monokotil dengan dikotil. Jadi kalau pada tumbuhan dikotil itu ketika berkecambah nanti cenderung ada 2 daun ya. Sedangkan kalau monokotil tuh biasanya ada daunnya ada 1 ya. Oke, jadi first leaf, kalau dikotil ada first leaves ya. Jadi daunnya ada 2. Contoh tumbuhan berkeping tunggal atau monokotil itu misalnya anggrek, kemudian lidah buaya, kelapa, jagung, kemudian jahe, padi itu juga termasuk tumbuhan monokotil. Nah, sedangkan tumbuhan dikotil banyak ya, dari kelompok kacang-kacangan, kelompok terong-terongan, kemudian jambu-jambuan, kemudian petai-petaian, kemudian ada kelompok dari tumbuhan kapas itu ternyata termasuk tumbuhan dikotil. Ini adalah perbedaan dari dikotil dan monokotil. Dilihat dari bijinya, jelas ya kepingannya berbeda. Kalau dari akarnya, monokotil tuh punya akar serabut, dikotil itu punya akarnya tunggal. Sedangkan batangnya, kalau monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar, kalau dikotil itu berkas pengangkutnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau daun, pada daun monokotil, itu daunnya cenderung sejajar dan melengkung. Sedangkan kalau dikotil itu menyirip atau menjari atau lebar ya. Kemudian bunganya untuk monokotil itu kelipatan 3, untuk dikotil itu bunganya kelipatan 4 dan 5.
Ini adalah contoh dari batang dari daun monokotil dan dikotil. Ini penampang melintang ya. Kalau yang bagian A yang bulunya tersebar itu adalah tanaman monokotil dan B itu adalah dikotil ya. Jadi bagian utamanya itu sebenarnya adalah di silem dan floem. Ini pembuluh atau berkas pembuluh yang mengangkut nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi silem itu fungsi untuk mengangkut air dan mineral. Sedangkan floem, ada F-nya itu mengangkut hasil fotosintesis. Nah, jadi kita lihat di sini ada silem dan floem. Kalau pada tanaman monokotil, silem dan floemnya tersebar, sedangkan pada tanaman dikotil itu rapi dan teratur. Nah, berikutnya ini adalah ciri-ciri dari akar dan daun. Kalau dikotil itu akarnya tunggang ya. Kalau monokotil itu akarnya adalah serabut, seperti serabut-serabut. Nah, daunnya kalau monokotil itu cenderung sejajar atau melengkung dan biasanya punya pelepah. Jadi seperti pisang ini ada pelepahnya. Kemudian kalau monokotil itu daunnya menjari, jadi melebar. Dan pertulangannya juga menyirip. Nah, ini contoh dari tanaman yang dikotil. Bunga pun berbeda ya. Kalau pelipatan 4 dan 5 itu adalah contoh dari tanaman dikotil. Nah, ini pada gambar ini ada contoh bunga sepatu. Bunganya kalau kita lihat kelopaknya kelipatan 5, berarti ini tanaman dikotil. Nah, bagian-bagian bunga itu ada mahkota, kemudian ada kelopak, ada dasar bunga, tangkai bunga, kemudian bagian dalamnya ada bakal biji. Dan kemudian ada putik sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan kepala sari dan benang sari itu adalah perkembangbiakan untuk sel jantan. Jadi ada kepala putik, tangkai putik itu untuk yang betina, kemudian kepala sari dan benang sari putik itu untuk nanti yang jantan. Itu adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, demikian penjelasan mengenai tumbuhan berbiji. Semoga membantu kalian dalam pembelajaran jarak